Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar buat teman-teman semuanya? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke teman-teman, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai satu ilmu, cabang ilmu yang sangat luar biasa, yang saya yakin ini sangat penting untuk kita tahu di bisnis apapun atau dimanapun pasti teman-teman butuhkan ilmu ini. Namanya adalah hypnoselling. Oke, teman-teman dengarkan video ini sampai selesai, karena ini adalah karena saya yakin teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di masa depan. Teman-teman pernah pasti mendengarkan ilmu hipnotis kan? Nah, hypnoselling ini adalah cabangnya. Karena sebenarnya hipnotis itu berbicara mengenai alam bawah sadar, sehingga orang itu bisa melakukan sesuatu hal yang dia sebenarnya terbawa. Akhirnya dia bisa orang melakukan hal-hal yang dulu dia tidak berpikir secara sadar, dia melakukan itu secara tidak sadar. Artinya apa? Kekuatan pikiran manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang satu itu sadar, yang kedua adalah alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar inilah yang paling tinggi pengaruhnya sampai 90%. Karena 90% itu adalah ilmu yang itu sudah berada di alam bawah sadar dia, adalah kebiasaan yang sudah terjadi setiap hari dan itu sudah terjadi sejak dia lahir. Bagaimana dia punya strateginya? Oke, kita mulai saja teman-teman. Saya gambar ya. Semoga ini, anggaplah ini gambar keren. Ini matanya, mata manusia. Nah, teman-teman, ini oke. Nah, teman-teman, manusia terbagi menjadi tiga tipe. Yang pertama visual. Nah, kita harus tahu dulu, orang yang kita temui ini dia termasuk tipe apa? Tipe yang pertama adalah tipe visual. Tipe visual ini ciri-ciri nomor satu, dia kalau bercerita sangat cepat. Jadi kalau dia cerita dengan temannya atau keluarga, pokoknya cepat sekali sampai kita itu kayak bagaimana ya? Ini orang ceritanya cepat sekali. Nah, pasti teman-teman bisa ingat siapa teman atau keluarga yang berceritanya cepat sekali. Seperti kereta api. Nah, ada yang bilang, itu berarti dia visual. Kemudian yang kedua, kalau kita tanya, dia itu penampilannya sangat menarik. Kemudian yang ketiga, dia suka terang dan warna. Dia suka warna begitu. Warna jelas. Kemudian kalau kita tanya ke dia, tanya umpama, ngomong-ngomong tahun berapa lulus sekolah SD? Kan dia berpikir. Kalau dia berpikir bola matanya itu ke kanan, ke atas, berarti dia visual. Itu artinya dia menarik gambar dalam pikirannya. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan orang yang visual, kita harus menjual sesuatu kepada dia dengan cara visual. Jadi, dia tidak percaya dengan kata-kata, dia suka dengan gambar, video, bukti. Perlihatkan. Kalau kita jual HP, perlihatkan HP-nya. Harus jelas. Kemudian, kalau jual HP, tidak usah bicara mengenai yang lain, bicara ini warnanya bagus, Bu. Cocok sekali dengan Ibu. Kita bicara dengan warna. Kemudian bagus, Bu, desainnya, cantik desainnya, gitu. Oke, kita berbicara mengenai warna. Dan contoh kalau kita jual, itu bagus layarnya, kemudian lampunya jelas. Kalau kita menawarkan sebuah program jasa, kita harus jelaskan, seperti asuransi syariah, kita memperlihatkan bukti klaim, terlihat foto, video, data, gitu. Jadi tidak boleh kita cuma cerita, karena dia tidak akan percaya, teman-teman. Oke, nah sekarang yang kedua, tipe auditori. Nah, tipe auditori adalah orang-orang yang terpengaruh dari pendengaran. Nah, orang visual ini sangat tidak suka terlalu ribut. Tapi kalau orang auditori, dia suka rame, atau bisa jadi dia tidak suka ribut. Dia suka rame gitu, karena biasanya dia suka musik.
dia suka musik. Kemudian kalau kita tanya teman-teman, Pak, Bapak beli mobil ini karena apa dulu Pak? Bapak beli mobil atau hal-hal yang Bapak miliki sekarang, Bapak beli itu karena apa? Kalau dia bilang begini, oh saya beli mobil ini karena temanku di Jakarta bilang, nah ini bagus. Atau oh karena saya dengar di berita ini bagus, berarti dia mendengar. Kalau yang ini orang visual bahasanya beda, dia lihat. Oh karena saya lihat banyak orang yang beli asuransi ini, makanya saya mau. Contoh, oh karena saya lihat warnanya bagus. Oh jadi kalau dia sudah bercerita dari cerita-ceritanya itu bahwa dia beli baju karena warnanya, dia lihat banyak yang pakai, pokoknya ada kata-kata lihat dalam perbincangan kita, maka orang ini berarti visual, bicaranya cepat, visual. Kalau dia auditory, ini adalah orang yang bicaranya berwibawa, dia berwibawa, dia suka musik, kemudian dia tidak terlalu cepat berbicaranya, agak slow sedikit. Nah, ini kalau tadi dia, oh saya beli ini HP iPhone bukan karena warnanya, saya warna tidak ada masalah Pak, yang penting suaranya bagus Pak. Dan saya dengar orang-orang di Jakarta itu sudah pakai semua iPhone Pak, makanya saya beli. Berarti dia suka dengan storytelling. Nah, jadi teman-teman kalau menjual sesuatu dengan orang ini, kita harus jago storytelling, bercerita ya. Kemudian kita bilang, Pak, tahu loh Pak ada cerita begini gitu. Ini Pak sudah masuk asuransi begini. Nah, yang ketiga, tipe manusia terakhir, kinestetik. Ciri-ciri orang ini adalah kalau dia bercerita, kinestetik. Ketiga, kinestetik, dia sangat pelan, slowly. Kalau dia cerita itu pelan sekali, kita bisa mengantuk saking pelannya. Karena dia kalau kita tanya itu arah matanya itu ke bawah, karena dia pakai perasaan. Kalau auditory tadi arah matanya itu ke kanan atau kiri. Oke, ini visual, ini auditory, ini kinestetik. Kalau orang kinestetik kan dia pelan, dia perasaan, pakai perasaan, emosi. Jadi kalau kita mau prospek orang seperti ini, sentuh sisi emosionalnya. Contoh, kita bisa membantu Bu, di sini ada sistem tolong menolong. Kemudian untuk mempengaruhi dia, kita harus jelaskan dari sisi kenyamanan. Jadi kalau dia mau beli mobil, pasti dia bilang, oh saya beli mobilku lalu itu karena empuk sekali kursinya, sangat nyaman Pak. Saya beli mobil ini karena nyaman sekali Pak, dipakai nyaman. Nah berarti dia berbicara dengan perasaan, nyaman begitu. Jadi pada saat kita menjelaskan asuransi atau produk apapun, kita harus titik beratkan kepada titik kenyamanan. Kita bilang, Bu, kalau orang masuk asuransi itu sangat nyaman Bu. Kalau masuk asuransi, kamarnya itu sangat bagus, AC-nya dingin gitu. Kemudian tempat tidurnya nyaman Bu, karena rumah sakitnya kelas 1 VVIP, nyaman gitu. Dan ini bisa membantu orang pada saat kita terjadi apa-apa. Jadi sentuh pada sisi emosionalnya dan kenyamanannya, kan dia menggunakan perasaan. Jadi saya simpulkan, kalau orang visual, cepat berbicara, penampilannya bagus, dia sangat memperhatikan itu, dia suka warna terang. Kalau ditanya visualnya, dia arah bola matanya ke atas. Kalau orang auditory, kalau dia bercerita agak berwibawa, tidak terlalu cepat. Kemudian dia suka mendengar, ciri-cirinya dia suka mendengarkan, baru dia tertarik. Kita gunakan storytelling. Oke. Kemudian kalau orang kinestetik, kita pakai perasaan, jiwanya, hatinya kita sentuh. Kemudian perasaannya dan kenyamanannya itu. Ciri-cirinya kalau kita tanya, dia arah bola matanya ke bawah. Nah, itu pasti kinestetik. Dan kalau dia bercerita sangat pelan. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Saya yakin teman-teman bisa belajar dan ini bisa dipelajari kok. Salam sukses buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.